Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, hewan ternyata memegang peran sangat penting. Terkadang, hewan-hewan ini terlibat di dalam kisah para nabi dalam menyebarkan ajaran Allah Azza wa Jalla. Ada pula yang disebut layak menjadi teladan dan inspirasi bagi umat Islam. Setidaknya terdapat 200 ayat yang menyebutkan nama-nama hewan dan peranannya. Bahkan, beberapa surat didedikasikan untuk hewan, salah satunya adalah surat An-Nahl yang diperuntukkan bagi lebah. Lebah adalah serangga istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistimewaannya, lebah dikatakan memiliki persamaan dengan Al-Quran. Lantas, seperti apa keistimewaan yang dimiliki oleh seekor lebah? Lebah bahkan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 68. Allah berfirman, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Dikisahkan pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah kebun kurma bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba ada seekor lebah yang terbang di sekeliling beliau dengan suara khasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh lebah ini?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Ali, "Ketahuilah wahai Ali, lebah ini mengundang kita sebagai tamunya dan mengatakan bahwa ia telah menyediakan madu untuk kita." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk mengambil madu tersebut. Sayyidina Ali pun bangkit dan mengambil madu itu dari tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepada si lebah, "Wahai lebah, makanan kalian berasal dari bunga-bunga yang pahit. Lalu apa yang menyebabkannya berubah menjadi madu yang manis?" "Wahai Rasulullah, manisnya madu ini karena kami bersolawat kepadamu dan keluargamu, karena setiap kali kami mengisap sari bunga, saat itu pula kami menerima ilham untuk bersolawat 3 kali kepadamu. Karena solawat kepadamu itulah, madu kami menjadi manis." Nah, madu yang dihasilkan oleh lebah inilah yang membuat para ulama mengatakan bahwa ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quran. Menurut mereka, madu lebah yang dihasilkan dari sari bunga itu bisa mengobati beragam penyakit. Sedangkan Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati dan jiwa manusia, serta mengandung ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua manusia sepanjang masa agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Keajaiban madu dari lebah itu juga telah diungkapkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian, makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman atau madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir." Selain madunya yang memberikan banyak manfaat bagi manusia, serangga yang telah ada sejak 60 juta tahun lalu ini mengandung banyak hikmah yang wajib ditiru oleh manusia. Lebah mengambil yang terbaik. Lebah mencari makanan hanya dari bunga yang segar dan bersih. Ia juga tidak mengambil makanan dari bunga yang sudah ada lebah lainnya. Lebah mengajarkan kita untuk mendapatkan makanan yang terbaik, bersih, serta dengan cara yang halal, bukan makanan yang haram. Lebah tidak merampas atau mengambil rezeki yang seharusnya menjadi hak orang lain. Lebah memberikan yang terbaik sepanjang hidupnya. Sejak hidup hingga mati, lebah hanya memberikan kebaikan bagi seluruh makhluk. Mulai dari propolis, madu, hingga royal jelly yang berkhasiat bagi kesehatan. Begitu juga dengan sifat seorang mukmin, ia harus bisa mengeluarkan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Bahkan, manfaat yang diberikan jauh lebih besar daripada yang diambil oleh lebah itu sendiri. Lebah mengambil serbuk sari dari bunga dan menaruhnya pada bunga yang lainnya, sesuatu yang juga sangat dibutuhkan oleh bunga. Seorang mukmin seharusnya juga melakukan hal yang sama.
Kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dapat membuat kehidupan orang lain lebih baik karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus selalu berusaha berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Bahkan, menjadi jalan dan pintu kebaikan serta inspirasi bagi orang lain. Lebah tidak pernah menyebabkan kerusakan pada bunga. Dimanapun ia hinggap, lebah hanya mencari nektar. Meskipun tidak punya akal, lebah tak pernah sekalipun menyebabkan kerugian apalagi merusak ranting atau tangkai bunga yang dihinggapinya. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan memegang teguh agamanya, seorang mukmin tidak akan melakukan perusakan atau menyebabkan kerugian pada orang lain. Mukmin yang taat tidak akan berbohong apalagi menipu teman atau partner bisnisnya. Lebah yang tidak punya akal bisa melakukannya. Semestinya kita pun bisa melakukan yang lebih daripada lebah. Karena itu, kita tidak boleh merusak lingkungan hidup demi keserakahan dan egoisme agar tidak menyebabkan penderitaan pada orang lain. Lebah tidak mengganggu jika tidak terancam. Seekor lebah tidak akan mengganggu makhluk lainnya bila tidak dalam keadaan terancam. Ia akan menyerang hanya ketika merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan komunitasnya, lebah rela mati dengan melepas sengatnya pada pihak yang menyerangnya. Ini yang seharusnya ditiru oleh seorang mukmin. Kita tidak boleh mengganggu, apalagi menyakiti orang lain. Sikap seorang mukmin ialah punya solidaritas dan empati terhadap sesamanya, serta saling menguatkan satu sama lain. Lebah juga dikenal sebagai serangga yang punya etos kerja tinggi. Ia adalah serangga yang ulet dan pantang menyerah. Bahkan, ia tidak mau makan dari hasil kerja serangga lainnya. Maka sudah sepantasnya bila kaum muslimin memiliki sikap seperti lebah. Seperti dikatakan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, kita harus bersikap cerdas seperti lebah, tidak menyakiti, rendah hati atau tawadu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, tidak mau makan dari hasil kerja keras orang lain. Semoga kita selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayahnya. Amin ya robbal alamin.